Hey semua, kembali lagi di channel Meja TV. Channel informasi menarik dari berbagai belahan dunia. Penemuan artefak terbaru paling luar biasa yang mengubah sejarah. Seiring perkembangannya zaman pada saat ini, kita telah disuguhkan oleh benda-benda yang sifatnya sudah canggih secara teknologi. Tetapi jauh sebelum dunia ini berkembang, orang-orang yang hidup sebelum kita sudah menciptakan berbagai benda-benda yang membuat kita tidak bisa membayangkan bagaimana proses pembuatan benda-benda tersebut. Pada zaman dulu belum ada alat-alat atau mesin secanggih sekarang ini. Sebetulnya ada dua kategori fakta artefak yang para sejarawan temukan. Kategori pertama yaitu penemuan artefak yang membuktikan kebenaran dari suatu fakta sejarah atau membuktikan fakta yang sebaliknya. Sedangkan kategori kedua terkadang bisa membuat para sejarawan bingung, namun pada akhirnya hanya bisa menerima fakta tersebut apa adanya dan merayakan penemuannya. Berikut adalah penemuan artefak-artefak yang termasuk dalam kategori yang kedua, serta yang saking luar biasanya bisa mengubah sejarah. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini agar terus bisa memberikan info-info seputar kejadian di dunia yang fana ini. Penemuan pabrik anggur pertama di Lebanon. Bagi banyak orang, segelas anggur di penghujung minggu atau hari yang sibuk adalah sebagian usaha untuk relaksasi dan meredakan stres. Manusia telah meminum anggur sejak berabad-abad yang lampau. Tapi tahukah kamu, kalau kebiasaan tersebut ternyata telah bermula sejak 2600 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan oleh adanya penemuan artefak pabrik anggur pertama di Lebanon pada bulan September tahun 2020 ini. Penemuan pabrik anggur luar biasa ini membantu kita untuk memahami sejarah perdagangan anggur dan sebanyak apa bangsa Fenisia mengimpor anggur ke berbagai belahan dunia. Peradaban tua bangsa Fenisia yang penuh teka-teki ini mengajarkan daerah Mediteran sekitarnya untuk menghargai anggur. Pabrik yang ditemukan di Tel El Burak ini mungkin adalah pusat dari seluruh kegiatan produksi anggur di lokasi tersebut. Pertanyaan mengenai di mana bangsa Fenisia membuat sebagian besar produksi anggur mereka, sebelumnya selalu merupakan misteri dengan tidak adanya bukti yang pernah ditemukan di Lebanon sebelum ini. Tapi misteri tersebut pada akhirnya saat ini telah berhasil dipecahkan berkat penemuan ini. Kendi alat ukur pertama di Mesir kuno. Bicara soal kendi, pasti kalian pernah minum air dengan kendi. Secara di Indonesia juga ada sejarahnya mengenai kendi. Tetapi kita ke Mesir dulu ya cuk. Alat ukur yang akurat sangat sulit untuk didapatkan di zaman kuno. Jadi, bagaimana para pedagang bisa mengetahui bahwa mereka mendapatkan kesepakatan jumlah barang dan harga yang adil dalam perdagangan pada masa itu? Ya, kalau penemuan Universitas Tel Aviv ini mampu memberitahu kita sesuatu tentang hal tersebut, maka mereka menemukan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki sistem pengukuran yang kompleks, yang berbasis pada kendi yang berbentuk bulat. Kendi ini digunakan untuk menyimpan minyak, anggur, dan komoditas perdagangan lainnya, sehingga para pedagang mampu mengukur jumlah dan kuantitas yang akurat dari barang-barang tersebut. Jadi, mereka juga bisa menentukan harga yang tepat untuk berbagai macam barang komoditas perdagangan zaman itu. Berdasarkan pada penemuan arsitektural kendi ini, sistem pengukurannya selain digunakan untuk mengukur benda cair, sepertinya juga diterapkan pada benda-benda yang bersifat padat. Kendi ini juga digunakan di Mesir dan di daerah-daerah Mediterania Timur sejak 4500 tahun yang lalu, serta digunakan selama hampir 800 tahun sampai ditemukan alat ukur yang baru. Terompet perang tertua bangsa Celtic kuno. Oke cuy, dari Mesir kita ke Perancis. Ketika kamu pergi berperang di zaman kuno, kamu harus memastikan bahwa pasukanmu memiliki seluruh peralatan yang benar. Kamu harus mempersiapkan kuda, pedang, perisai, baju zirah, dan tentu saja, satu armada peniup terompet. Selama zaman besi 2300 tahun yang lalu, bangsa Celtic kuno pergi berperang dengan meniup terompet bertipe primitif yang disebut dengan karniks yang terbuat dari perunggu. Pada ujung terompet seringkali dibentuk menyerupai kepala binatang seperti serigala, burung, atau ular. Penelitian terkini mengenai karniks menemukan bahwa alat ini diduga tidak hanya digunakan secara khusus untuk tujuan militer saja. Karniks yang ditemukan di Tintignac di Perancis ternyata memiliki pipa yang sangat lurus yang membuatnya tidak mungkin untuk dimainkan secara vertikal. Jika karniks tipe tersebut dimainkan secara horizontal, tentu akan menjadi kelemahan di medan perang.
Jadi para sejarawan menduga bahwa beberapa karniks sengaja ditujukan untuk penggunaan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual. Patung kuno di Turki. Ketika kita pergi ke mall, pasti banyak patung-patung yang berdiri cantik di depan toko busana. Tetapi beda dengan patung yang satu ini. Kita cek yuk. Ada berbagai macam bentuk kesenian yang dikaitkan dengan kesenian zaman kuno. Namun patung Neolitik ini tidak cocok dengan bentuk kesenian zaman kuno yang biasa kita kenal. Patung kuno ini ditemukan dalam penggalian proyek arkeologi Tayanat di Tenggara Turki pada tahun 2012. Wajah patung ini memang menggegerkan. Dengan bentuk muka datar dan matanya yang besar, patung ini justru lebih mirip dengan karakter anime atau emoji modern daripada bentuk kesenian kuno lain yang bersifat mitologi. Para ahli percaya bahwa patung ini dulu merupakan bagian dari patung penjaga gerbang yang besar, yang menandakan pintu masuk bagian atas sebuah benteng di Kunalua, ibu kota Patina pada 3000 tahun yang lalu. Bagian belakang patung ini terpahat tulisan hieroglif yang berisi puji-pujian kepada Raja Suppiluliuma, yang melawan invasi Neo-Syria pada tahun 858 sebelum Masehi. Patung ini diduga sengaja dikubur dalam kegiatan ritual, yang tentu mengejutkan karena bangsa Syria pada akhirnya berhasil untuk menguasai daerah tersebut pada tahun 738 sebelum Masehi. Gigi hiu punah di senjata abad ke-19. Banyak makhluk hidup di bumi terancam oleh kepunahan saat ini. Tapi tentu kita berharap pernah mendengar tentang makhluk hidup yang punah tersebut pada 2 atau 3 abad yang lalu. Namun ternyata, kita melewatkan beberapa di antaranya. Sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2013 pada senjata yang ditemukan di Pulau Gilbert di Pasifik Tengah, menunjukkan bahwa banyak senjata tersebut terbuat dari gigi hiu. Gigi-gigi tersebut berasal dari berbagai jenis spesies hiu, tapi ternyata 2 jenis di antaranya adalah spesies yang sudah punah. Hal ini cukup mengejutkan, karena senjata-senjata tersebut ternyata dibuat pada abad ke-19. Dari sudut pandang arkeologi, sejarah ini terhitung masih cukup baru. Terdapat 120 senjata di koleksi tersebut, dan banyak di antaranya berbentuk tombak atau pedang. Namun gigi-gigi yang berasal dari spesies hiu yang punah tersebut diduga berasal dari hiu ekor totol dan hiu abu-abu, yang sebelumnya tidak diketahui. Kedua spesies hiu tersebut mirip satu sama lain tapi berbeda dengan jenis-jenis hiu yang ada saat ini. Yang lebih membingungkan lagi, hiu ekor totol dan hiu abu-abu ternyata bukan merupakan hiu asli di daerah perairan pulau tersebut. Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan lain, bagaimana mungkin daerah tersebut mendapatkan gigi-gigi hiu punah yang tidak berasal dari perairan daerah tersebut ketika hiu-hiu itu masih ada? Mungkin, kalian bisa menjelaskan.